Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara prosesi pengurusan jenazah menurut agama Islam. Without any further ado, let's get started. Cara memandikan jenazah minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maksudnya memandikan jenazah minimal adalah meratakan seluruh badannya, baik rambut ataupun kulitnya. Nah, di sini dengan air, artinya setelah dihilangkan najis ainiyah yang ada pada mayat, sedangkan najis hukmiyah yang ada pada mayat, maka cukup dengan sekali aliran air untuk menghilangkan najis dan untuk memandikannya. Dan tidak ada kewajiban niat untuk memandikan mayat. Berniat untuk memandikan jenazah dihukum Sunnah saja. Cara memandikan jenazah yang sempurna adalah yang pertama, orang yang memandikan itu mengusap perut dengan tangan kiri dan sedikit ditekan. Lalu yang kedua, membasuh dubur dan kubulnya disertai najis yang ada di sekitar kubul dan dubur, namun pakai kain lap yang menutupi tangan kiri. Jadi tidak menyentuh najis secara langsung. Yang ketiga, menghilangkan kotoran. Jadi hidungnya begitu pula dari giginya dengan kain lap yang lain. Kemudian yang keempat, mewudukan mayat dengan menghadirkan niat seperti wudu orang yang hidup. Terus menggosok tubuh dengan es aider atau semacamnya seperti sabun. Di sini caranya dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya bagian depan sisi kanan dulu semuanya sampai kaki ya. Kemudian bagian depan sisi kiri sampai kaki, lalu bagian belakang sisi kanan ya sampai kaki, kemudian lalu bagian belakang sebelah kiri sampai kaki. Kemudian dihilangkan bekas sider dibalas berarti ya, dengan air dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Setelah itu, membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air murni, namun ini dicampur sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah. Berarti, ini yang disebut 5 kali basuhan, 1 sabun atau sider 2, dibilas 3, membasuh seluruh tubuh dengan 3 kali dengan air murni dicampuri sedikit kapur barus yang kita sebut dengan koro. Kain kafan minimal yaitu dipandang dari sisi hak mayat. Itu adalah kain yang menutupi tubuhnya, di mana kainnya itu dari suatu yang halal dipakai ketika ia masih hidup, walaupun ia dikafani dari harta orang lain. Mengafani laki-laki yang sempurna adalah dengan 3 kain kafan, dengan setiap kain kafan menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kepala laki-laki dan wajah wanita yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Diharamkan bila kain kafan itu tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali dengan kesulitan atau musyaqqah. Kalau ada musyaqqah berarti memilih untuk menutup auratnya yang paling minimal. Mengafani dengan 3 kain itu dianggap sempurna atau sunnah bila orang tersebut dikafani dengan harta orang lain atau ia mempunyai utang yang menghabiskan harta warisannya, sehingga bila tidak semacam itu maka wajib dikafani dengan 3 kain. Berarti kalau gara-gara utang akhirnya cuma bisa satu kain. Kalau masih bisa 3 kain, utang sudah selesai atau ada harta orang lain dengan 3 kain, ya sudah cukup di situ 3 kain. Sempurnanya mengafani wanita termasuk pula putsa dengan 5 kain kafan, yaitu kamis seperti kamis orang yang hidup, sarung yang menutupi antara pusar dan lututnya dan diletakkan di bawah kamis. 3. Khimar yaitu penutup kepala dan diletakkan setelah kamis. 4. 2 kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir, hal ini berlalu jika tidak ada waris yang mahjur, tertahan untuk bayar utang. Namun, bila ada masalah utang, maka tidak boleh dikafani, kecuali dengan 3 helai kain kafan. Kain kafan yang paling utama adalah berwarna putih, berupa kain katun. Kain yang baru lebih utama daripada yang sudah dicuci. Rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama, niat. Artinya ketika kita melaksanakan sholat jenazah, walaupun tidak ada ruku dan sujud, harus tetap ada niat. Niatnya di sini juga harus ada niat fardiyah, termasuk bila yang melakukannya wanita dan anak-anak. Sedangkan menyebut kifayah tidaklah wajib. Kedua, 4 kali takbir. Takbir pertama yaitu takbiratul ihram.
Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu, baik laki-laki atau anak-anak, atau unsa, atau wanita yang ikut sholat bersama laki-laki. Yang keempat, membaca Al-Fatihah setelah mengucapkan takbiratul ihram. Yang utama adalah membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Membaca selawatnya Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan setelah takbir kedua. Bacaan selawat yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang paling sempurna seperti selawat Ibrahimiyah. Disunahkan membaca hamdalah sebelumnya, terus mendoakan kaum mukminin setelah itu. Bagaimanapun dianjurkan selawat dan salam menurut sebagian ulama. Keenam, mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Membaca doa bagi mayat secara khusus setelah takbir ketiga hukumnya wajib. Minimal doa adalah yang disebut sebagai semisal Allahumarhamhu. Ibnu Hajar berkata bahwa dalam Sahih Muslim terdapat doa yang paling panjang dari Rasulullah SAW, dan itulah yang paling utama. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu waksilhu bil ma'i wa salji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa izzu min azabil qabri wa azabin nar. Yang terakhir itu salam, yang termasuk adalah mengucapkan salam sebagian salat yang lain. Waktu salam adalah takbir keempat. Minimal cara menguburkan yang dikatakan telah melakukan yang wajib dalam penguburan adalah adanya galian yang dapat mencegah bau mayat setelah dikebumikan dan menjaganya dari binatang buas yang akan menggali dan memakannya. Cara menguburkan jenazah yang sempurna adalah galian setinggi orang berdiri dan membentangkan tangannya ke atas. Itu berarti ukurannya adalah sekitar 4,50 2 meter seperempat kurang lebih. Tanda menguburkan ini disebutkan dalam Nurul Dajjah disunahkan agar menambah panjang dan lebarnya, yang cukup bagi orang yang menurunkan ke dalam kubur dan orang yang membantunya. Ketentuan penguburan untuk orang dewasa ataupun anak-anak itu sama. Bentuk dalam kubur itu ada dua. Pertama, lat, membuat galian yang cukup untuk mayat di sisi kuburan yang bawah dan menghadap kiblat setelah digali setinggi orang yang berdiri dan membentangkan tangan ke atas. Kedua, ada syak, yaitu membuat galian di tengah kubur, di bawahnya ada seperti sungai. Cara mengubur dengan lat itu lebih utama dibandingkan dengan syak. Itu dengan catatan jika tanahnya keras. Namun jika tanahnya tidak keras, maka syak adalah lebih utama daripada lat. Disunahkan pipi mayat sebelah kanan diletakkan di atas tanah atau batu bata atau semacamnya. Setelah menyingkirkan kain kafan yang menutupi wajahnya, wajib menghadapkan mayat muslim ke kiblat. Walaupun janin di dalam perut ibu yang kafir dan telah ditiupkan ruh ke dalam janin, tetapi tidak memungkinkan untuk menyelamatkan kehidupannya, sehingga ibunya harus membelakangi kiblat karena wajah janin menghadap punggung ibunya. Disunahkan mayat dibaringkan pada sisi kanan tubuhnya dan makruh bila pada sisi kiri. Disandarkan wajah dan kedua kakinya ke tembok kubur, sedangkan bagian tubuh yang lain dijauhkan dari tembok tersebut, sehingga seakan-akan terlihat seperti gerakan rukuk. Sunnah pada punggungnya disandarkan dengan tanah atau batu bata, begitu pula di bawah kepalanya. Itulah penjelasan mengenai tata cara pengurusan jenazah dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on the next video. Bye bye.